Menyelesaikan SPLDV dengan metode kombinasi, gabungan eliminasi, dan substitusi. Pada video sebelumnya, saya telah berbagi cara menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi dan juga cara menyelesaikan SPLDV dengan cara substitusi. Nah, pada video kali ini saya akan bahas cara menyelesaikan SPLDV dengan metode kombinasi atau sering disebut dengan istilah metode gabungan, di mana SPLDV diselesaikan menggunakan metode eliminasi dan substitusi sekaligus. Jadi ketika menggunakan metode eliminasi, untuk mencari kedua variabel, kita melakukan eliminasi salah satu variabel, lalu mengeliminasi lagi variabel lainnya. Ketika menggunakan metode substitusi, menentukan salah satu variabel dengan cara substitusi, kemudian variabel lain substitusi lagi. Nah, sementara ketika menggunakan metode kombinasi atau metode gabungan, langkah awal kita melakukan eliminasi. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan substitusi. Jadi dua metode itu digabung sehingga diberi nama metode kombinasi atau sering disebut metode gabungan. Bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode kombinasi atau metode gabungan ini? Langsung saja simak contoh soalnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3A kurang 4B sama dengan 13 dan A tambah 2B sama dengan 1. Nah, di sini ada dua persamaan dalam sistem persamaannya, di mana di sistem ini yang akan kita cari adalah himpunan penyelesaian. Kalian tentu masih ingat ya, jika ditanya himpunan penyelesaian, artinya kita harus mencari nilai dari variabel. Di sini ada variabel A dan variabel B, begitu juga di sini. Yang akan kita cari adalah berapakah nilai A dan berapakah nilai B. Itulah himpunan penyelesaian. Langsung saja kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian. Kita tuliskan apa yang diketahui dari soal. Berdasarkan soal diketahui dua buah persamaan. Yang pertama adalah 3A kurang 4B sama dengan 13. Dan yang kedua, A tambah 2B sama dengan 1. Kita tuliskan apa yang ditanya dari soal. Dari soal yang ditanya adalah himpunan penyelesaian atau bisa kita singkat dengan HP. Ingat ya, HP artinya himpunan penyelesaian. HP-nya berapa? Berapa nilai A dan berapa nilai B? Seperti itu. Nah, sekarang kita buat jawabannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sesuai dengan temanya, kita akan menggunakan metode kombinasi, gabungan, eliminasi, dan substitusi. Di awal tadi saya sudah sebutkan, untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan atau metode kombinasi ini kita menggunakan separuh eliminasi dan separuhnya lagi substitusi. Dan ingat, langkah awalnya kita menggunakan eliminasi. Kita akan melakukan eliminasi. Masih ingat eliminasi ya? Eliminasi artinya menghilangkan. Kita akan mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan ini. Variabelnya ada dua, ada A dan B. Kita mau menghilangkan yang mana dulu nih? Yang A atau yang B? Pada contoh ini saya memilih untuk menghilangkan variabel A terlebih dahulu. Apakah harus A? Bolehkah kita menghilangkan yang B? Silahkan, suka-suka ya. Mau menghilangkan A boleh, menghilangkan B boleh. Nah, di sini saya memilih menghilangkan variabel A. Sesuai cara pada metode eliminasi, kita tuliskan sistem persamaannya. Yang pertama 3A kurang 4B sama dengan 13. Dan yang kedua adalah A tambah 2B sama dengan 1. Yang akan kita hilangkan adalah A. Masih ingat ya, pada metode eliminasi, agar variabel dapat dihilangkan, variabel dari suatu sistem persamaan dapat dihilangkan, maka koefisien dari variabel itu harus sama. Kemudian menghilangkannya dengan cara dikurang atau ditambah. Kita akan menghilangkan variabel A. Kita cek apakah koefisiennya sama. Di sini 3A, koefisiennya 3, dan yang bawah A. Berarti berapa koefisiennya kalau A?
Tidak ada angka di depannya, lalu berapa koefisiennya? 1. Kalau tidak dituliskan, koefisiennya 1. Apakah koefisiennya sama? Beda. Koefisien variabel yang akan dihilangkan di sini berbeda. Yang atas 3, yang bawah 1. Kalau gitu bisa nggak dihilangkan? Tentu saja nggak bisa. Supaya bisa dihilangkan, maka harus kita samakan koefisiennya. Gimana cara menyamakannya? Masih ingat pada metode eliminasi? Dengan cara dikalikan. Dikali agar koefisien dari kedua persamaan itu, koefisien A dari kedua persamaan itu nilainya sama. Yang pertama kita tentukan. Yang pertama itu 3A, yang satunya A. Di sini 1A. 3 dan 1 sama-sama bisa kita ubah menjadi bilangan berapa ya? Bisa kita jadikan 3. 3 supaya jadi 3, ya udah pas. Kalau gitu dia dikali 1. 1 supaya menjadi 3 kali 3. Jadi 3A maksudnya ya. Jadi dia bisa diubah menjadi 3A. Atau kalau kalian bingung pengalinya itu dikali berapa, biasa kan bingung bisa diubah menjadi berapa, tinggal dibalik aja. Pernah saya bagikan tips untuk cara menentukan pengalinya ini ya. Atas kali 1 dan bawah kali 3, tinggal balik. Di sini 3, maka yang bawah kali 3. Di sini 1, maka yang atas kali 1. Koefisien A-nya dibalik sebagai pengali. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 3A kali 1, 3A, negatif 4B kali 1, negatif 4B, 13 kali 1 ya 13. Jadi kalau dikali 1 nilainya itu tidak berubah, nilainya tetap. Selanjutnya yang bawah. Semua dikali 3A kali 3 nilainya adalah 3A. Tambah 2B dikali 3. Nilainya adalah 6B, sama dengan 1 kali 3 ya 3. Selanjutnya tinggal kita tentukan apakah di sini harus dikurang atau ditambah, tergantung yang mau kita hilangkan. Yang mau kita hilangkan adalah A, di atas 3A dan yang bawah juga 3A. Supaya hilang kira-kira dikurang atau ditambah? 3A kita tes dikurang. 3A dikurang 3A. Ingat, dia dihilang apabila koefisien A-nya 0. Kumpulkan di sini A, 3 kurang 3. Kita jemput koefisiennya ya, tuh. 3 kurang 3, 0. 0A. Berarti kalau 0A dia sudah habis. Berarti benar. Supaya hilang dia dengan cara dikurang. Kalau ditambah nanti malah jadi 6A, nggak jadi hilang. Kurang 3A kurang 3A nilainya 0, kita coret aja. Nah selanjutnya kita kurangkan lagi yang ini, negatif 4B dikurang 6B. Berapa ya? Kita keluarkan dulu variabelnya sesuai cara aljabar ya. Negatif 4 koefisien ini kurang 6. Negatif 4 kurang 6. Masih ingat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya? Kalau ada tanda negatif di depannya artinya dia utang. Utang 4. Di depannya juga negatif, utang lagi. Udah punya utang 4, punya lagi hutang 6. Dua-duanya utang kan? Berarti udah punya utang, utang lagi. Hutangnya bertambah. Jadi berapa utangnya? Jadi 10. Berarti negatif 4B dikurang 6B, hasilnya adalah negatif 10B. Kita tuliskan sejajar di bawahnya. Sama dengan 13 kurang 3, 10. Yang akan kita cari adalah nilai B. Nah, di sini masih ada negatif 10-nya. Negatif 10 ini harus kita hilangkan. Tentu ingat ya, negatif 10B artinya negatif 10 dikali B. Supaya negatif 10-nya hilang, maka kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, sehingga perkalian menjadi pembagian. Sama dengan 10 per negatif 10. B sama dengan, kita sederhanakan ya, yang atas positif dan yang bawah negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. 10 dibagi 10, 1.
Nah, inilah nilai B. Nilai B udah ketemu. Kita sudah selesai melakukan eliminasi variabel A, sehingga diperoleh B sama dengan -1. Langkah selanjutnya, kita tidak mengeliminasi lagi, tapi kita menggunakan substitusi karena kita pakai metode gabungan eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, substitusi nilai yang sudah diketahui. Yang sudah kita ketahui adalah B sama dengan -1. Maka di sini substitusi nilai B sama dengan -1 ke persamaan mana nih? Kita punya dua persamaan 1 atau 2. Nah, di sini terserah, mau pakai persamaan 1 boleh, mau pakai persamaan 2 juga tidak masalah. Di sini saya memilih menggunakan persamaan 1. Hasilnya akan sama aja ya kalau kalian pakai persamaan 2. Kita tuliskan persamaan satunya, 3A kurang 4B sama dengan 13. Persamaan satunya dari sini nih, sesuai yang kita tuliskan pada bagian yang diketahui. Selanjutnya, kalian masih ingat ya di substitusi. Substitusi artinya diganti. Nilai yang kita ganti adalah nilai B sama dengan -1. Akan kita ganti. Jadi pada persamaan ini, nilai B-nya akan kita ganti dengan -1. Selain B, nilainya tetap. 3A tetap kurang 4B. 4B artinya 4 kali B. B-nya kita ganti dengan -1. Yang diganti kita kasih kurung. Sama dengan 13, yang lain tetap selain B. Jadi yang diganti hanya B, disubstitusi, diganti. Substitusi artinya diganti. Selanjutnya kita sederhanakan, 3A tetap kurang 4 kali -1. Nah, ini artinya dikali ya. 4 kali -1 hasilnya adalah -4. Kita beri kurung karena ada dua tanda berdekatan. Sama dengan 13. Selanjutnya, ketika kita menemukan dua tanda berdekatan seperti ini, ada dua tanda negatif berdekatan dengan negatif, alangkah baiknya kita sederhanakan. Negatif berdekatan dengan negatif seperti ini biasanya diubah menjadi positif, sehingga diperoleh 3A tambah 4 sama dengan 13. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis. Suku sejenis, nih yang sejenis itu 13 sama 4. Dia sama-sama konstanta, sama-sama tidak ada variabelnya. Kita kumpulkan, saya pindah ke sebelah kanan sama dengan 13-nya sudah di kanan, kemudian 4, awalnya 4 itu penjumlahan, menyeberangi sama dengan menjadi sebaliknya, yaitu pengurangan, kurang 4. Jadi kalau di awal tadi dia pengurangan, ketika dipindah maka menjadi penjumlahan, sebaliknya ya, kecuali dia ini perkalian, maka dipindah menjadi pembagian. Selanjutnya yang di sebelah kiri sama dengan tersisa 3A. Jadi sini kita hanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. -4-nya kita pindah, 3A tetap tersisa sesuai tempatnya. Kita sederhanakan sama dengan 13 kurang 4 kita peroleh 9, 3A tetap. Ingat target kita mencari nilai A, bukan 3A. Sehingga kita sederhanakan lagi. 3A artinya 3 kali A, mencari nilai A, kita ubah menjadi pembagian. 9 bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, inilah nilai A. Nilai B sudah ketemu, nilai A juga sudah ketemu. Artinya kita sudah dapat menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV ini. Tinggal kita buat di sini himpunan penyelesaian atau kita singkat HP. Jangan lupa gunakan kurung kurawal lalu diawali kurung biasa. Untuk penulisan himpunan penyelesaian, kita harus menuliskan A, B urutannya. A dulu baru B sesuai urutan abjad. Karena di sini variabelnya ada A dan B. Jadi kita tuliskan A dulu baru B. A-nya 3 dan B-nya adalah -1. Tutup kurung dan kurung kurawal. Nah, ini dia himpunan penyelesaian dari SPLDV ini. Himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, beginilah
cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode kombinasi atau metode gabungan. Jadi di langkah awal kita melakukan eliminasi dan di langkah selanjutnya kita melakukan substitusi. Bisa dipahami? Metode ini akan lebih mudah jika kalian lebih dulu paham menyelesaikan SPLDP dengan metode eliminasi dan menyelesaikan SPLDP dengan metode substitusi, sehingga pada metode kombinasi ini kalian tidak akan kesulitan. Penjelasan tentang metode eliminasi dan metode substitusi ada pada video yang saya bagikan sebelumnya. Nah, demikian penjelasan saya tentang cara menyelesaikan SPLDV dengan metode kombinasi atau metode gabungan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Terima kasih.